Perkenalkan, nama saya Jonathan Surya Sitohang dengan NIM 5243-23006 dari kelas Teknik Elektro A 2024. Di sini saya akan menjelaskan program perhitungan daya aktif, daya reaktif, dan daya semu pada listrik 3 pasang dan beserta grafiknya di dalam Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Di sini sudah kita sediakan untuk faktor daya, ada beberapa sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ada 0, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 dan seterusnya. Dan di sini kita membuat program pertamanya itu adalah menghitung cos pi-nya, di mana kita menghitung dengan fungsi cos radian sel A8, di mana sel A8 adalah sel dari sudut derajatnya, yaitu untuk yang 0 derajat maka kita memperoleh cos pi-nya adalah 1. Berikut juga seterusnya cos radian untuk yang ini, cos radian A9, cos radian A10 dan seterusnya. Lalu kita memiliki juga untuk menghitung daya aktif, daya reaktif, dan daya semu, di mana daya aktif itu memiliki rumus akar 3 dikali tegangan dikali arus dikali cos pi. Nah, di mana cos pi-nya kita sudah menghitungnya di sini. Dan untuk daya aktif itu akar 3 kali tegangan dikali arus dikali sin pi. Dan daya semu itu kita hanya menghitung akar 3 dikali tegangan dikali arus. Jadi di sini kita sudah menyediakan tempat untuk mengisi tegangan rangkaian dan arus rangkaian, dan nanti akan langsung dikonversikan di sini. Di mana kita memasukkan rangkaian 400 volt dan arus 15 ampere. Dan kita enter, maka langsung menghasilkan nilai-nilai dari daya aktif untuk setiap cos pi dan daya reaktif untuk setiap cos pi dan daya semunya. Cuman untuk daya semu, karena kita tidak melakukan penghitungan faktor daya, maka hasilnya akan sama. Hasilnya hanya akar 3 dikali tegangan dikali arus, makanya tanpa menghitung faktor daya makanya nilainya sama semua. Jadi untuk menghitung daya aktif kita menggunakan fungsi di mana akar 3 dikali tegangan dikali arus dan dikali cos pi, di mana di sini kita bisa melihat untuk akar 3 kita menggunakan fungsi square root 3, itu artinya akar 3 dikali sel D3, itu D3 itu adalah tegangan dan sel D4 adalah arus. Di sini kita menggunakan tanda dolar agar dia memanggil tegangan dan arus dari sini. Lalu dikali dengan cos pi-nya, yaitu sel B8. Lalu ini kita copy semua ke bawah dan mendapat rumus yang sama, cuman agar mendapat perhitungan cos pi yang benar. Di sini square root 3 dikali sel D3 dan sel D4 dikali B13. B13 adalah cos pi dari 45 derajat, begitu seterusnya. Lalu kita ke daya reaktif, di mana fungsinya tidak jauh berbeda, yaitu akar 3 dikali tegangan dikali arus dikali sin pi, di mana akar 3 kita masuki sebagai square root 3. Tegangan itu adalah sel D3 di sini dikali arus, yaitu sel D4 yang di sini, dan di sini fungsi sin A cos B8. Jadi di sini kita langsung menghitung sinnya menggunakan hasil dari sel B8. B8 itu adalah dari cos pi-nya. Jadi kalau kita mau merubah
nilai cos P menjadi sin P, kita bisa menggunakan fungsi sin A cos. Baru kita masukkan yang mana mau dirubah. Di sini kita menggunakannya. Begitu juga seterusnya. Square root 3 dikali tegangan dikali arus dikali sin A cos P nya masing-masing. Lalu untuk daya semu tidak ada yang berbeda di setiap faktor daya, karena daya semu tidak dipengaruhi oleh faktor daya sama sekali, karena untuk rumusnya hanya akar 3 dikali tegangan dikali arus. Oke, dari data-data ini kita membuatnya menjadi sebuah grafik. Nah, dari sini kita memperoleh dari data-data ini semua kita rubah menjadi grafik di sini. Dimana untuk yang garis warna biru adalah daya aktif, untuk garis warna oranye adalah daya reaktif, dan yang abu-abu adalah garis untuk daya semu. Dan di sini kita melihat bahwa karena daya semu tidak dipengaruhi oleh faktor daya, maka dia memiliki garis yang stabil atau lurus untuk pada grafiknya. Lalu untuk pada daya aktif kita bisa melihat semakin rendah nilai dari faktor dayanya, maka semakin rendah juga daya aktif yang ada. Namun daya aktif berbanding terbalik dengan daya reaktif, di mana daya reaktif semakin rendah faktor dayanya, maka semakin tinggi daya reaktifnya. Daya aktif itu maksimal itu di cos P 1, yaitu sudut 0 derajat, di mana daya aktif itu sangat optimal, di mana nilainya adalah 1. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, semakin tinggi faktor dayanya maka daya aktifnya semakin tinggi, dan semakin rendah faktor dayanya maka daya aktif semakin rendah. Dimana kalau daya aktif rendah maka disitulah daya reaktifnya tinggi, karena daya aktif dan reaktif itu berbanding terbalik. Lalu di daya semu ini bersifat stabil, di mana daya semu adalah kombinasi dari daya aktif dan daya reaktif yang ada, di mana daya aktif adalah daya yang benar-benar digunakan untuk kerja nyata, sedangkan daya reaktif tidak digunakan untuk kerja nyata. Dan daya semu hanyalah kombinasi dari kedua, daya aktif dan daya aktif. Jadi sekianlah penjelasan saya mengenai program saya untuk menghitung daya aktif, daya reaktif, dan daya semu pada listrik 3 fasa. Terima kasih.